Tanggal 25 Desember 2025 yang harusnya adem penuh vibe Natal malah berubah jadi salah satu hari paling kelam dalam hidup Ilia Topuria. Sekitar pukul 16.30 WIB, kabar itu nyebar cepat. Petarung yang selama ini dikenal bengis di oktagon, kalem di luar arena, dan nyaris sempurna secara rekor, resmi diamankan polisi Spanyol. Bukan karena urusan sabuk, bukan juga soal cedera atau kontrak, ini cerita lain. Lebih sensitif dan lebih berat. Turn you to an enemy, hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you stand. 4 jam sebelum kabar itu naik ke permukaan, istri Topuria lebih dulu datangi kantor polisi. Dia ngelaporin soal ancaman dan teror daring yang belakangan makin brutal, bukan sekadar komentar toksik. Ini sudah masuk level pelecehan serius, teman-teman. Pesan-pesan yang datang lewat media sosial disebut makin meningkat intensitasnya, bikin rasa aman runtuh pelan-pelan. Dari situ, semuanya bergerak cepat. Sekitar pukul 20.30 WIB, polisi datang ke rumah Topuria di kawasan elit La Moraleja, Madrid. Lingkungan orang-orang tajir, atlet papan atas, dan figur publik sunyi, tertata, jauh dari hiruk-pikuk kota. Tanpa drama, tanpa perlawanan, Ilia Topuria dibawa untuk dimintai keterangan. Gak ada keributan. Justru ketenangan itu yang bikin situasinya terasa makin dingin dan berat. Sampai sekarang belum ada penjelasan resmi soal tuduhan spesifiknya, teman-teman. Otoritas Spanyol masih nutup rapat detail kasusnya dengan alasan penyelidikan aktif. Yang jelas, Topuria masih ditahan untuk proses interogasi. Status hukumnya belum dibuka ke publik. Semua masih mentah dan masih abu-abu. Buat dunia MMA, ini bukan kabar receh, ini guncangan serius. Ilia Topuria bukan nama ecek-ecek. Di usia 28 tahun, dia sudah jadi wajah baru UFC dari Eropa Selatan. Bukan cuma karena menang, tapi karena aura. Sejak KO brutal ke Alexander Volkanovski di Februari 2024, karirnya melesat gila-gilaan. Sabuk kelas bulu direbut, naik kelas, dan sekarang duduk sebagai juara kelas ringan UFC dengan status tak terkalahkan. Di Spanyol, Topuria bukan sekadar atlet, dia ikon bahkan simbol. Wajahnya warawiri di media nasional, acara olahraga, iklan, sampai kampanye brand besar. Dia dipaketin sebagai gambaran disiplin, mental baja, dan kerja keras. Petarung yang kelihatan sopan di luar, tapi kejam di dalam oktagon. Makanya kabar penahanan ini kerasa kayak tamparan keras ke citra yang selama ini dibangun rapi. Yang bikin makin rumit ini bukan cuma soal Ilia sebagai petarung, ini nyentuh ranah keluarga dan rasa aman. Istrinya disebut nerima ancaman selama beberapa minggu terakhir, bukan 1-2 pesan iseng. Ini rangkaian teror yang terus naik level. Di era digital, ancaman gak harus fisik buat bikin mental hancur. Dan ketika keluarga udah ngerasa gak aman, urusannya langsung berubah jadi serius. Sampai sekarang pihak Topuria masih pilih diam, belum ada pernyataan resmi dari manajemen atau tim hukumnya. Polisi Nasional Spanyol juga irit ngomong. Mereka cuma nekanin satu hal, keselamatan semua pihak adalah prioritas. Itu saja, gak pakai embel-embel. Sementara itu, media sosial kebakaran. Fans MMA di Eropa, Amerika, sampai Asia bereaksi campur aduk. Ada yang shock, ada yang gak percaya, ada juga yang langsung nyeret narasi kemana-mana. Nama Topuria trending bukan karena highlight KO, tapi karena tanda tanya besar soal apa yang sebenarnya terjadi di balik hidup pribadinya. Buat UFC, situasi ini jelas bikin kepala panas. Ilia Topuria adalah aset mahal, juara aktif, bintang besar, mesin penarik penonton. Kalau kasus ini berlarut, dampaknya bisa panjang. Jadwal fight kacau, promosi terganggu, sampai citra organisasi ikut kepruk. Tapi untuk sekarang semua pihak kelihatan ngerem. Gak ada yang mau keburu nyimpulin. Satu hal yang wajib digarisbawahi nih teman-teman, ini masih tahap awal. Belum ada vonis, belum ada dakwaan terbuka, belum ada keputusan final. Di mata hukum, posisi Topuria masih abu-abu. Tapi di mata publik, abu-abu seringkali langsung dihakimi. Natal tahun ini jelas bakal jadi Natal paling sepi buat Ilia Topuria. Bukan karena kalah di oktagon, tapi karena hidupnya mendadak berdiri di bawah sorotan paling tajam. Dari juara dunia yang dielu-elukan, sekarang dia ada di persimpangan antara reputasi, keluarga, dan hukum. Cerita ini belum kelar. Dan kayak main event yang belum masuk ronde terakhir, semuanya masih bisa berbalik arah. Dunia MMA cuma bisa nunggu, dan berharap kebenaran muncul apa adanya, tanpa drama murahan. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all
Teman-teman, di tengah riuh promosi UFC 324 saat banyak orang lagi larut dalam hype main event, ada satu sosok yang malah berdiri agak menjauh sambil ngelihat semuanya dengan tatapan skeptis. Luke Rockhold, mantan raja kelas menengah UFC ini jelas nggak kebawa euforia, terutama soal duel perebutan sabuk interim kelas ringan antara Paddy Pimblett dan Justin Gaethje. Buat Rockhold, dari awal pertarungan ini udah kerasa janggal, bukan karena kualitas dua petarungnya, tapi karena narasi yang dibangun UFC. Di matanya, sabuk interim kali ini lebih kelihatan kayak alat marketing ketimbang simbol penentuan penguasa divisi. Fokusnya bukan ke siapa yang paling layak, tapi ke siapa yang paling gampang dijual. Rockhold ngerasa arah cerita ini jelas condong ke satu nama, Paddy Pimblett. UFC kelihatan lagi totalitas dorong petarung asal Inggris itu. Karisma? Ada. Fanbase? Gede. Pasar Inggris? Selalu rame. Dan menurut Rockhold, UFC lagi nyusun panggung sebaik mungkin biar Paddy berdiri di posisi paling aman dalam perebutan sabuk. Masalahnya, yang diperebutkan ini sabuk interim. Dan buat Rockhold, gelar interim dari dulu memang setengah abu-abu. Apalagi kalau dipasang di divisi yang sebenarnya masih penuh penantang sah. Di titik ini, sabuk interim lebih mirip properti tambahan, bukan mahkota yang benar-benar menentukan. Justin Gaethje jadi contoh kontras paling kelihatan. Petarung veteran, perang udah nggak kehitung, mental baja, dan reputasi dibangun lewat luka dan kekerasan di oktagon. Buat sosok kayak Gaethje, sabuk interim bukan tujuan hidup. Yang dia incar tetap satu, status juara sejati, bukan titel setengah jalan. Rockhold ngebaca sikap Gaethje sebagai cerminan petarung matang. Gaethje paham betul posisi sabuk interim dalam sistem UFC. Ada atau nggak ada, itu nggak ngubah siapa dia di mata divisi. Makanya, mau hype segede apapun, nilai sabuk itu tetap terbatas buat petarung sekelas dia. Sebaliknya, Rockhold ngelihat Paddy Pimblett masih ada di fase yang beda. Terlalu cepat, terlalu pede, dan terlalu larut dalam narasi juara. Dari luar, kesannya sabuk interim ini udah diperlakukan kayak sabuk dunia beneran. Padahal realitas kelas ringan jauh lebih kejam dari sekadar hype. Buat Rockhold, ini bukan soal benci ke Paddy. Ini soal timing dan legitimasi. Paddy masih di jalur pembangunan karir, bukan di puncak piramida divisi. Tapi UFC seolah pengen loncatin beberapa tahap demi satu tujuan, ngelahirin superstar baru yang bisa ngebakar pasar Inggris lagi. Rockhold juga ngingetin, dibalik semua sorotan ke Paddy dan Gaethje, masih ada nama-nama yang secara teknis jauh lebih berbahaya. Salah satu yang paling dia tekankan adalah Arman Tsarukyan. Gak seramai Paddy, tapi di mata petarung dan analis, Tsarukyan adalah masalah serius. Belakangan ini, Tsarukyan nunjukin perkembangan yang gak main-main. Grappling makin kejam, kontrol makin rapet, dan cara dia nerapin semuanya di MMA kelihatan makin matang. Bukan grappler buat gaya-gayaan, tapi grappler efektif yang bikin lawan kehabisan napas dan ide. Teman-teman yang ngikutin MMA dari lama pasti ngerti, dulu sabuk interim punya konteks jelas. Sekarang maknanya sering kabur. Kadang juara aktif nggak lama absen, tapi interim tetap digelar. Dan di kasus ini, Rockhold ngerasa urgensinya dipaksakan. Luke Rockhold udah jelas ambil posisi, dia nggak ikut hype, nggak ikut sorak. Dia berdiri di sisi skeptis sambil ngingetin bahwa di kelas ringan, sabuk itu bukan soal siapa yang paling disorot, tapi siapa yang paling siap bertahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.